Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan dengan saya sendiri, Jihan Anissa Diana Putri, dan juga rekan saya Randy Suwardi Putra dan Fabian Nathaniel ingin mempresentasikan materi mengenai pengaruh ISO 26000 dengan CSR. Yang pertama ada pengertian mengenai ISO. Kepanjangan dari ISO adalah International Organization for Standardization, yaitu sebagai induk organisasi standarisasi internasional. Berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim atau working group yang membidani lahirnya paduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000, Guidance Standard on Social Responsibility. Pedoman ISO 26000 diperuntukkan bukan hanya bagi korporasi, tetapi bagi semua bentuk organisasi, baik swasta maupun publik. ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan private, baik di negara berkembang maupun negara maju. Lalu selanjutnya, dengan ISO 26000 ini, organisasi akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang saat ini. Dengan cara, yang pertama, mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya. Yang kedua, menyediakan pedoman tentang penerjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif. Dan yang ketiga, memilah praktek-praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional. Lalu, ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility yang secara konsisten mengembangkan tanggung jawab sosial, maka masalah social responsibility akan mencakup 7 isu pokok. Yang pertama, pengembangan masyarakat. Yang kedua, konsumen. Yang ketiga, praktek kegiatan institusi yang sehat. Yang keempat, lingkungan. Yang kelima, ketenagakerjaan. Yang keenam, hak asasi manusia. Lalu yang ketujuh, organisasi pemerintahan atau organizational governance. Lalu, ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, lalu memperhatikan kepentingan dari para stakeholder, dan juga sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional, lalu terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi. Dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk, maupun jasa. Hubungan ISO 26000 dengan CSR. Adanya ketidakseragaman dalam penerapan CSR di berbagai negara menimbulkan adanya kecenderungan yang berbeda dalam proses pelaksanaan CSR itu sendiri di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman umum dalam penerapan CSR di mancanegara dengan susunannya ISO 26000 sebagai panduan guideline atau dijadikan rujukan utama dalam pembuatan pedoman SR yang berlaku umum sekaligus menjawab tantangan kebutuhan masyarakat global termasuk Indonesia. Program CSR oleh Gerakan Mahasiswa. Bentuk program CSR yang kami buat yaitu bernama Gerakan Peduli Lingkungan Masyarakat. CSR merupakan singkatan dari Corporate Social Responsibility, yang berarti tanggung jawab sosial sebuah perusahaan terhadap stakeholder yang terdiri dari 3P, Profit, People, Planet. Dalam praktiknya ada berbagai macam jenis CSR. Salah satunya adalah rehabilitas alam atau CSR lingkungan. Masyarakat yang menghasilkan limbah sampah dan menggunakan sumber daya alam tentu harus menjaga kelestarian alam. Maka dari itu, mahasiswa mempunyai ide untuk membuat gerakan peduli lingkungan masyarakat agar melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meminimalisir dampak-dampak negatif yang ditimbulkan. Hal tersebut dijelaskan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban yang pertama, menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Kedua, mentaati ketentuan tentang mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ketiga, memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Program CSR lingkungan hidup penting untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan antara lainnya seperti polusi udara, tanah, dan air. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Polusi udara. Beberapa masyarakat menimbulkan polusi udara yang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat lainnya, seperti membakar sampah, rokok, bukan pada tempatnya, asap kendaraan, polusi pabrik, dan lain-lain, yang dapat menimbulkan penyakit diantaranya yaitu saluran pernafasan. Polusi tanah. Tanah tercemari oleh limbah beracun yang dihasilkan dari beberapa proses produksi dari berbagai pabrik yang ada. Akibatnya, tanah menjadi tidak subur dan akan berdampak buruk bagi pertanian atau masyarakat lainnya. Dengan begitu, masyarakat atau perusahaan pabrik yang ada harus mempunyai strategi yang mengarah pada pencegahan terhadap polusi tanah. Polusi air. Polusi air biasanya disebabkan oleh pembuangan sampah dan limbah ke sungai, danau, maupun laut. Limbah tersebut akan menjadikan air beracun serta mematikan organisme yang ada di dalam air. Usulan mahasiswa dalam program CSR untuk mengatasi dampak-dampak negatif yang ada dalam lingkungan masyarakat. Dalam aspek ini, masyarakat masih banyak kurangnya perhatian terhadap lingkungan sekitar yang mengakibatkan banyaknya dampak-dampak negatif yang timbul di lingkungan sekitar. Maka dari itu, dalam program CSR ini, mahasiswa membuat gerakan peduli lingkungan untuk meminimalisir banyaknya dampak-dampak negatif tersebut. Di antaranya, yang pertama, membuat gerakan penghijauan penanaman pohon di lingkungan masyarakat. Gerakan tersebut dapat dilakukan atau dimulai dari lingkup terkecil terlebih dahulu. Misalnya, pada lingkungan rumah sekitar masyarakat yang dari waktu ke waktu dapat meluasnya program penghijauan tersebut. Yang kedua, dalam hal yang mengakibatkan polusi udara, gerakan yang dapat dilakukan sekaligus mengedukasi masyarakat oleh mahasiswa yaitu berupa penimbunan sampah, limbah sampah yang dibakar dapat dirubah dengan cara ditimbun di dalam tanah. Dengan begitu, dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan oleh asap dari sampah yang ada. Dalam hal yang mengakibatkan polusi tanah, mahasiswa melakukan gerakan yang dapat mencegah hal tersebut, yaitu dengan memberi himbauan kepada perusahaan untuk merevisi produksi dan pengemasan guna mengurangi jumlah limbah, menyiapkan tempat khusus pembuangan limbah pabrik, dan melakukan daur ulang guna membatasi penggunaan bahan baku sehingga tidak menjadi limbah yang padat. Dalam hal yang mengakibatkan polusi air, mahasiswa akan melakukan pergerakan yaitu ada dua cara untuk menanggulangi pencemaran tersebut dengan penanggulangan teknis. Penanggulangan secara teknis misalnya dengan mengelola limbah atau menambah alat bantu yang dapat mengurangi pencemaran. Misal, menyediakan banyak titik TPA atau tempat pembuangan akhir agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan atau pada saluran air. Lalu, melakukan pembersihan pada saluran air yang sudah tersumbat agar tidak lagi terjadinya bencana banjir yang diakibatkan oleh kelalaian masyarakat tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.